Assalamualaikum Sobat Yufid. Sekarang ribuan video Islam di harddisk ini boleh Anda miliki. Mau? Hubungi kami sekarang ya. Kami tunggu ya. Para ulama rahimahumullah setelah melakukan istiqra, penelitian terhadap dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul, maka akhirnya menemukan dua jenis kemunafikan. Munafik yang pertama, an-nifaqul asghar. Sebagaimana ada syirik asghar, maka di sana juga ada nifaqul asghar, kemunafikan kecil. Munafik yang kedua yaitu nifaqul akbar, atau disebut dengan bahasa lain an-nifaq al-i'tiqadi. Nifaq i'tiqad, nifaq yang besar. Nifaq saghir atau asghar disebut nifaq amali. Apa arti nifaq amali? Nifaq amali adalah, perhatikan, tarkul muhafazati ala umurid din sirran wa mura'atuha alanan. Meninggalkan selalu penjagaan terhadap perkara-perkara agama tatkala sendirian, tetapi selalu menjaganya kalau dilihat oleh orang banyak. Ini munafik amali namanya. Contoh, salat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kalau di masjid semangat, tapi kalau seandainya dikerjakan di rumah, maka dia tidak pernah salat sunnah di rumah. Tidak pernah tahajud, tidak pernah witir. Ini munafik. Kenapa? Karena dia menjaganya tatkala di hadapan orang banyak, sedangkan meninggalkannya tatkala sendirian. Makanya Rasulullah SAW ingin mendidik kita agar kita terlepas dari orang munafik dan agar kita ikhlas beribadah kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Beliau mengatakan, afdalus salati ba'dal fariḍah fi baitihi illa al-maktubah. Afdalus salati fi baitihi illa al-maktubah. Hadis riwayat Bukhari. Seutama-utama salat seseorang di rumahnya, kecuali salat wajib. Coba Anda rasakan salat qabliyah, ba'diyah di rumah. Itu kalau sudah sampai rumah, lepas peci, lepas baju, ya, lepas jenggot. Iya, susah. Di rumah susah. Maksud saya lepas jenggot, semuanya ditonton. Ya. Lupa yang disampaikan oleh Ustadz di Masjid Imam Syafi'i Karanganyar. Semuanya ditonton, sinetron, indiahe, nehihe. Ya, ditonton. Jenggotan, jenggotmu kemana? Kau nonton Mahabharata? Mana ini asar pengaruh dari jenggotnya kemana? Nonton entertainment, gosip-gosip artis. Maka bersyukurlah yang tidak punya televisi di rumah. Ini para ikhwah. Ini namanya nifaq amali. Apa pengertiannya? Meninggalkan perkara-perkara agama, atau selalu meninggalkan perkara-perkara agama tatkala sendirian dan mengerjakannya tatkala di tengah orang banyak. Ya, hati-hati ini. Ini nifaq amali atau nifaqul asghar, nifaq kecil, nifaq amal. Contohnya nifaq i'tiqadi, nifaqul akbar adalah an yudhiral Islam wa yubtinul kufur, memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Nah, ini bedanya nifaq asghar dengan nifaq akbar, nifaq amali dengan nifaq i'tiqadi. Siapa yang bernifaq i'tiqadi atau nifaq akbar ini? Mereka lah orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW yang sering mencela Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Seperti mereka mengatakan, kami tidak pernah melihat orang yang buncit perutnya, sering banyak makan, tapi suka dusta dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Itu seperti orang-orang ahli baca Quran kita ini, menuduh Nabi dan para sahabatnya. Ini mereka nifaq i'tiqadi. Ini mereka nifaq akbar. Dan hampir semua ayat-ayat dalam Al-Quran menunjukkan kata munafik, munafik i'tiqadi, munafik akbar.
Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang-orang munafik di dalam kerak api neraka yang paling dalam. Surah An-Nisa surat keempat ayat 145. Di dalam dasar neraka yang paling dalam. Ini adalah orang-orang munafik i'tiqadi. Keyakinan. Karena tidak mungkin mereka akan selama-lamanya di dalam neraka kalau seandainya hanya melakukan maksiat. Karena keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, orang yang bermaksiat, dia tetap akan keluar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pelajari tadi malam. Orang yang paling terakhir keluar dari api neraka yaitu seorang laki-laki yang keluar dalam keadaan merangkak. Kenapa dia dikeluarkan? Ada semacam biji sawi dari kebaikan, seberat biji sawi dari keimanan. Maka dia pasti keluar dari api neraka. Nah, orang munafik tidak akan pernah keluar dari api neraka. Yang dimaksud adalah munafik i'tiqadi, munafik akbar, yang mengatakan saya muslim tetapi hatinya kafir.